Episode 8, kebetulan yang selalu terjadi. Di sebuah kota kecil di negeri awan, bernama Kota Mentari. Di dalam sebuah rumah kontrakan, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terlihat sangat bahagia. Seorang gadis remaja berusia 18 tahun. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyum ceria. Ketika membaca sebuah kertas yang menyatakan dia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 di ibu kota negeri awan, yaitu Kota Bulan. Piagam yang berderet rapi di dinding kamarnya membuktikan bahwa dia adalah seorang gadis remaja berprestasi. Dia adalah Rizkia Anindita, yang dulu dikenal sebagai Renata Putri Laksamana. 11 tahun telah berlalu. Kejadian di Taman Hiburan Aneka seolah telah menguap di udara. Hingga kini, Renata belum bisa memulihkan ingatannya. Namun begitu, amnesia tidak lantas membuatnya meredup dalam kegelapan. Dia justru bersinar terang dengan segudang bakat dan prestasinya. Sementara di kediaman Tuan Bagas yang megah, suasananya tidak seindah dulu. Sudah tidak pernah ada lagi canda dan tawa bahagia yang dulu selalu menghiasinya. Tuan Bagas baru saja masuk ke dalam rumah. Nyonya Rika segera menyambutnya dengan tatapan penuh harap. "Gimana, Pak? Apakah kali ini informasinya benar?" tanya Nyonya Rika. "Maafkan Papa ya, Ma. Kita gagal lagi, gadis itu bukan Rena," jawab Tuan Bagas dengan tercekat. Reza yang tadi mendengar suara mobil berhenti, sengaja keluar dari dalam kamarnya. Niatnya ingin tahu, apakah kali ini informasi yang didapat benar. Namun, belum sampai bertemu orang tuanya, dia sudah mendengar jawaban papanya kepada mamanya. Wajahnya pun langsung berubah murung. Dia melangkahkan kakinya menuju teras. Reza duduk dan mengeluarkan sebuah foto dari dalam dompetnya. "Kamu di mana, cantik? Pulanglah, abang merindukanmu," gumam Reza seorang diri. Suster Ratna sedang salat zuhur di kamarnya. Terdengar suaranya mengiba kepada Sang Maha Pencipta. "Ya Allah, yang Maha berpunya takdir, kami telah lama menunggu. Jika engkau belum mengizinkan kami bertemu kembali dengan Non Rena, setidaknya selalu limpahkanlah segala hal baik kepadanya. Lindungilah dia dari segala mara bahaya. Permudah dia dengan segala urusannya. Limpahi dia dengan segala cinta dan kasih dari segala arah. Amin." Bimina sedang berada di ruang binatu. Terlihat asik menonton drama di layar ponselnya. "Non Rena pasti sudah sebesar dia sekarang. Tapi aku yakin gadis ini akan kalah cantik sama Non Rena." Bisurti sedang memasak sup ayam di dapur. Aroma harum sup ayam menyebar ke seluruh ruangan. Seandainya Non Rena ada di sini, mencium aroma sup ayam ini, dia pasti akan segera meminta makan. Semoga di luar sana, Non Rena masih selalu bisa menikmati sup ayam kesukaannya. Bimarni tergopoh-gopoh menyambut kedatangan Pak Damar. "Aduh Pak, aku sudah menunggumu dari tadi. Gimana? Apakah kali ini benar?" Dengan tidak sabar, Bimarni bertanya. "Salah lagi Bu, aku tadi melihat Tuan Bagas sampai meneteskan air mata Bu. Sedih rasanya hatiku. Kemana ya kira-kira Non Rena? Aneh sekali, satupun informasi tidak pernah ada yang benar. Kita sudah mencarinya selama 11 tahun, jawab Pak Damar dengan suara lemah. "Iyakah Pak? Padahal aku sudah berharap kali ini benar, karena aku bermimpi Non Rena berangkat sekolah bareng Tuan Muda. Kau yang antarkan mereka Pak." "Mimpi itu sangat nyata," ujar Bimarni. "Mungkin hanya bunga tidurmu saja Bu, saking rindunya sama Non Rena," jawab Pak Damar pelan. "Kau tahu aku Pak, aku tidak pernah salah dengan mimpiku toh," rungut Bimarni menyanggah kata-kata suaminya. "Sudahlah, aku capek Bu, mau istirahat dulu," kata Pak Damar. "Makan dulu Pak, nanti lambungmu kambuh lagi," kata Bimarni. Begitulah suasana di kediaman Tuan Bagas selama 11 tahun ini. Di balik kekayaan yang menggunung, ada luka yang dalam menoreh di lubuk hatinya. Kekuasaannya yang begitu kuat tak mampu membantunya menemukan anak perempuannya, Nyonya Rika. Kembali kecewa. Mereka berdua, meski selalu berusaha menguatkan satu sama lain,
Tak bisa dipungkiri bahwa kegundahan itu selalu menusuk tajam di dalam hati mereka. Sementara Rizkia, dalam asuhan Pak Tauni serta Bu Rianti, dia tumbuh menjadi gadis ceria, ramah, dan cerdas. Bu Rianti memberikan nama baru, yakni Rizkia Anindita, karena Renata tidak mengingat apapun tentang dirinya. Nama itu sendiri mempunyai arti anak pembawa rezeki, karena semenjak kehadiran Renata dalam kehidupannya dengan Pak Tauni, ekonomi mereka semakin membaik dari hari ke hari. Meskipun biaya pengobatan Renata pasca operasi itu bukanlah biaya yang sedikit, namun Tuhan seperti telah menyiapkan skenario yang indah untuk Renata. Setahun setelah operasi, Renata masih harus sering dirawat secara intensif. Setiap membutuhkan biaya yang cukup besar, entah Pak Tauni ataupun Bu Rianti pasti telah menerima bonus yang cukup besar dari perusahaan, dan bahkan terkadang berbentuk kenaikan jabatan masing-masing, sehingga biaya yang seharusnya terasa berat menjadi lebih mudah dilalui. Namun, resiko dari kenaikan jabatan adalah mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal. Mungkin inilah sebabnya keberadaan Renata sulit dilacak oleh Tuan Bagas. Ditambah lagi, pemalsuan dokumen yang dilakukan sejak awal. Status Rizkia adalah anak kandung Bu Rianti dan Pak Tauni dalam selembar kertas. Tidak pernah ada catatan lain di kertas itu. Tujuan awalnya hanya untuk keperluan medis saja, namun pada akhirnya terus digunakan hingga saat ini untuk keperluan pendidikan Renata. Tanpa dokumen tersebut, tentu saja Renata tidak akan pernah bisa mengecap bangku pendidikan. Di negeri awan, setiap anak harus punya legalitas status, dokumen tertulis untuk bisa sekolah. Begitupun untuk keperluan medis. Setiap orang harus punya dokumen yang jelas. Sedangkan untuk dokumen anak asuh atau anak angkat harus disahkan oleh pengadilan dengan kehadiran kedua orang tuanya. Kebetulan, hingga saat ini Pak Tauni dan Bu Rianti belum dikaruniai keturunan sendiri, sehingga semua perhatian dan kasih sayang mereka tercurah sepenuhnya untuk Renata. Sejak 3 bulan yang lalu, Bu Rianti sudah naik jabatan menjadi supervisor housekeeper middle level di Hotel Bintang 7 yang ada di Kota Bulan. Jarak yang sangat jauh harus dia tempuh setiap hari. 2 jam perjalanan dari Kota Mentari menuju Kota Bulan. Karena Renata berada di semester akhir kelas 9, sehingga tidak memungkinkan jika mereka harus pindah saat itu. Rencananya, mereka akan pindah setelah Renata lulus SMP dan mencarikan sekolahan di Kota Bulan. Pak Tauni yang akan mengalah. Dia yang akan menempuh perjalanan jarak jauh dari Kota Bulan menuju ke Kota Mentari. Dia laki-laki, jadi dia merasa mampu. Tak disangka ketika Renata mendapatkan beasiswa penuh di SMA Negeri 1 Antartika, Pak Tauni juga mendapatkan promosi kenaikan jabatan sebagai supervisor madya di sebuah mal besar di Kota Bulan. Dr. Freddy sudah hampir setengah tahun ini ditarik ke Rumah Sakit Cahaya Pusat di Kota Bulan. Sebelumnya, membuat mereka harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan jika waktunya Rizkia kontrol. Namun kini, semua menjadi jelas adanya. Tuhan telah menyiapkan segalanya untuk Rizkia, bersamaan dengan Rizkia yang mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah di Kota Bulan. Semua orang akan berada di Kota Bulan. Semua kebetulan seperti ini sering sekali terjadi dalam kehidupan Renata sebagai Rizkia Anindita, keluarga Tuan Bagas. Seperti yang kita tahu, mereka tinggal di Kota Bulan. Ditambah lagi, Reza saudara kembar Rizkia juga sekolah di SMA Negeri 1 Antartika. Bahkan, Reza adalah ketua OSIS di sana. Apakah kebetulan-kebetulan itu juga akan segera membuat kejutan baru untuk Rizkia? Jangan lewatkan kelanjutan ceritanya ya pemirsa. Jangan lupa like dan follow akun ini ya, agar pembuat ceritanya tambah semangat lagi. Sampai jumpa.